Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini mari kita bersama-sama ya membahas tentang timnas kita U17 yang nanti malam akan bertanding dalam fase perempat final melawan Korea Utara yang berlangsung di Arab Saudi. Tetapi sebelum kita menuju ke tentang pembahasan Timnas U17, kita ingin melihat yaitu profil seorang penyerang kanan kita, yaitu Fadly Alberto Hingga. Fadly Alberto Hingga itu bukan orang yang dari background yang sangat kuat, tetapi orang yang biasa saja, kehidupannya sangat memprihatinkan. Ya, mereka hidup saja ya di tanah milik perhutani, tetapi dengan semangatnya Fadly yang luar biasa, akhirnya Fadly mampu merubah hidupnya untuk jauh lebih baik. Dan saat ini Fadly menjadi penyerang inti timnas U17 dalam kepemimpinan Coach Nova Arianto. Oleh karena itu, mari kita simak profil Fadly Alberto Hingga, teman-teman. Namanya Fadly Alberto, pemuda berdarah Papua dan Jawa, buah dari dua kultur kuat yang menyatu dalam semangat juang tanpa batas. Fadly tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya di sebuah rumah berukuran 4x8 meter di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hidup dalam keterbatasan namun tak pernah sekalipun membatasi mimpi. Semangat itu yang terus ia genggam sejak kecil. Fadly mulai mengenal sepak bola sejak usia 8 tahun. Ia bergabung dengan SSB Sukorejo Putra, tempat ia menimba ilmu sepak bola selama 7 tahun. Bakatnya terus diasah hingga pada tahun 2023, Bayangkara Presisi FC membuka seleksi untuk tim muda. Atas dorongan sang pelatih, Fadly memberanikan diri ikut seleksi dan berhasil lolos. Berbekal kegigihan dan kerja keras tanpa lelah, Fadly yang awalnya tergabung di tim B perlahan naik level ke tim A, klub milik Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Karirnya terus menanjak. Belum genap 1 tahun bergabung dengan Bayangkara Presisi FC, Fadly mendapat kesempatan emas mengikuti seleksi tahap pertama Timnas U16 asuhan pelatih Nova Arianto untuk persiapan menghadapi Piala AFF U16. Ia lolos tahap pertama, lalu diboyong ke Yogyakarta untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Disiplin dan dedikasinya kembali membuahkan hasil. Fadly terpilih sebagai bagian dari skuad utama Timnas U19. Kini, Fadly Alberto tak lagi tinggal di gubuk sederhana. Impian besarnya untuk membelikan rumah bagi sang ibunda tercinta akhirnya terwujud. Berkat prestasinya di Timnas U16, ia menerima hadiah 1 unit rumah dari PT Real Food Winta Asia, perusahaan makanan dan suplemen kesehatan. Penyerang kita U17, Fadly Alberto Hingga, yang saat ini menjadi andalan pelatih kepala U17 Nova Arianto ya teman-teman. Oke teman-teman, ya timnas kita nanti pukul 9 akan menghadapi perlawanan dari timnas Korea Utara dalam laga lanjutan Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi di fase perempat final. Di permainan sebelumnya di babak penyisian, timnas kita itu mampu mengalahkan Korea Utara dengan skor 0-1 lewat penalti oleh Evandra Polrasta, yang di laga berikutnya kita mampu menumbangkan Yaman di skor 4-1, dan di laga terakhir fase grup kita mampu menumbangkan Afghanistan dengan skor yang sangat telak yaitu 2-0 yang dilesakkan oleh goli juga oleh Alberto Hingga. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, pertandingan kita malam ini luar biasa ketat, karena memang perlawanan kita ini timnas Korea Utara itu mempunyai kecepatan yang luar biasa. Tetapi kalau saya lihat dari performasi dalam bermain, kalau dibandingkan permainan Korea Selatan masih di atas Korea Utara. Tetapi padahal walaupun kita tuh mampu mengalahkan Korea Selatan, tetapi Korea Utara mempunyai visi yang sangat kuat untuk mengalahkan Indonesia. Tetapi kita pun, timnas kita U17 juga mempunyai visi untuk meraih tiket di semifinal. Dan dalam formasi ini pasti pelatih kepala Coach Nova Arianto akan menggunakan forma lama atau skema yang paling utama, yaitu di pemain belakang itu ada yang namanya Matteo Becker ya, juga ada Panji, dan di depan itu pasti ditempatkan adalah Goli, juga ditempatkan seorang Alberto Hingga, juga ditempatkan seorang Evandra Polrasta. Nah, dalam pertandingan ini ya,
ketika kita tuh mampu mengalahkan Korea Utara, kita akan lolos di semifinal dan kita mempunyai peluang besar untuk meraih kemenangan itu. Tetapi kita juga harus melihat lawan kita nanti itu siapa, karena di sana yang sudah menunggu itu ada Uzbekistan, ya, juga ada Arab Saudi, eh, dan ada lagi salah satu tim yang terkuat di Asia Timur, yaitu Jepang, ditaklukkan oleh Arab Saudi dengan adu penalti 2-3. Nah, tetapi untuk Uzbekistan dipastikan lolos, ya. Uzbekistan mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor yang sangat telak, tetapi kita lihat dari permainan Uni Emirat Arab memang tidak seperti sebelumnya, ya. Kalau saya lihat kewalahan ketika menghadapi permainan cepat dari Uzbekistan, ya, karena memang Uzbekistan itu ciri khas Asia Timur. Dulu itu Eropa Timur, tetapi saat ini Uzbekistan sudah masuk Asia, jadi sudah Asia. Nah, dan Uzbekistan yang kemarin juga pernah mengalahkan kita. Jadi kita itu saat ini ditunggu oleh tim dua, ya, ditunggu oleh Arab Saudi dan ditunggu oleh Uzbekistan. Nah, dari segi ini, ya, permainan ini yang nanti malam jam 9, ya, kita jangan lupa kita nonton bareng-bareng dan kita harus selalu berdoa untuk meraih kemenangan, ya. Walaupun ada kelompok sebelah seperti Bang Toel, seperti Akmal Marhali, seperti Bung Justice selalu mengkritik permainan-permainan yang dilakukan atau skema-skema formasi-formasi yang dilakukan oleh Nova Arianto, seolah-olah Pak Nova Arianto itu menjiplak atau meniru dari Sintayong. Tetapi walaupun apa bentuknya, permainan itu yang dicari bukan mengenai permainan cantik atau menguasai penguasaan bola, tetapi yang terpenting dalam permainan itu adalah menang, ya, walaupun kita menggunakan sistem counter attack. Nah, kalau kita melihat seperti ini, memang kita mendapatkan kritikan oleh Toel, karena Toel itu yang diinginkan adalah permainan cepat, menguasai lapangan bola, ya, menguasai lapangan tengah, tetapi walaupun kalah banyak, nggak apa-apa, ya kan, lucu. Namanya permainan tidak seperti itu. Paling penting kita mempunyai strategi. Karena kita itu ibarat kata kita permainan bola itu mempunyai strategi seperti halnya catur. Perang pun juga mempunyai strategi. Ketika yang dilawan itu siapa, gitu, ya. Tetapi kalau saya lihat dari perlawanan ini, menurut saya masih 50%, 50%. Tetapi ketika nanti kita tuh melawan Arab Saudi dan kita melawan Uzbekistan, kita harus melakukan counter attack. Tetapi untuk melawan Korea Utara kita masih agak terbuka dikit. Kita menguasai lapangan tengah juga masih mampu mengimbangin, ya. Kalau kita lihat dari permainan Korea Utara sendiri sebelumnya kurang begitu maksimal, walaupun mereka memang mampu mengalahkan tim-tim yang lain, tetapi itulah yang kita tunggu hari ini dan semoga kita menang pada sore hari ini, malam hari ini jam pukul 9. Mari kita berdoa untuk timnas kita, walaupun kita itu dikritik oleh Toel, oleh Bung Justin, oleh Bung Akmal, seolah-olah Coach Nova itu meniru gayanya Sintayong. Apapun bentuknya, paling penting yang kita perhitungkan adalah timnas kita, agar timnas kita itu melambung tinggi. Begitu, teman-teman.